Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk adik-adik, untuk persiapan UTBK SBMPTN tahun 2022. Nah, kami akan bagi pembahasan 10 soal tentang trigonometri. Ya, langsung saja tanpa berlama-lama. Soal nomor 1. Diketahui segitiga ABC dengan sin A sama dengan 1/3, tan B sama dengan 1/2, dan BC sama dengan 2. Maka panjang AC sama dengan titik-titik. Nah, di sini apa yang kita gunakan? Nah, kalau menurut dari soal ini, melihat dari soal ini, ada sin A, tan B, BC, AC. Nah, kemungkinan besarnya adalah aturan dari sinus, karena sin A dengan BC dan AC dengan B, sudut B berhubungan ya. Nah, tapi di sini sin B-nya belum ada. Oke, kita jawab. Nah, kita cari dulu sin B-nya melalui tan B. Nah, dengan segitiga biasa aja, siku-siku yang biasa ya. Ini sudut B-nya. Nah, kira-kira seperti ini. Tan B-nya depannya per sampingnya. Berarti di sini akar 1/2 tambah 2/2, berarti akar 5 ya. Nah, adik-adik pasti tahu ya. Nah, di sini berarti sin B-nya sama dengan sami ya. Samping per miring. 1 per akar 5. Oke, lanjut kita ke aturan sinusnya. Nah, tadi sin A berhubungan dengan BC ya, berarti BC per sin A, nah depan sudutnya ya, sama dengan AC per sin B. Oke, BC nya berapa? 2 per sin A nya berapa? 1/3. 1/3. AC nya yang ditanya per sin B, sin B nya 1 per akar 5. Nah, gampang, 2 bagi 1/3, 6 ya, 6. Kalau adik-adik bingung tinggal buat per 1 ya, jauh kali jauh bagi dekat kali dekat. 2 kali 3 6, bagi 1 kali 1 1 ya, 6 bagi 1 6. Nah, di sini AC per 1 per akar 5. Biar gampang, 1 per akar 5 nya langsung kita kalikan ke ruas kiri, 1 per akar 5. Ini tinggal AC. Nah, sehingga AC nya sama dengan 6 kali 1 6 per akar 5. Kita rasionalkan, kali akar 5 per akar 5. Jadi AC nya sama dengan 6 per akar 5 kali akar 5, akar 25. Akar 25, 5 ya. 6 per 5 akar 5. Jawabannya 6 per 5 akar 5. Nah, di sini jawabannya A ya, A. Oke adik-adik, kita lanjut nomor 2. Soal nomor 2. Diketahui sistem persamaan sin X tambah Y sama dengan 1 ditambah 1/5 cos Y, dan sin X kurang Y sama dengan negatif 1 tambah cos Y, ya, dengan Y nya lebih besar 0 dan kurang dari V/2, maka cos 2X sama dengan titik-titik. Nah, merupakan TKA Saintek UTBK SBMPTN tahun 2019. Nah, langsung kita jawab. Nah, di sini coba kita rubah ini menjadi rumusnya ya, sin X tambah Y itu rumusnya apa sih? Nah, tentu adik-adik masih ingat ya, sin X. Kalau belum ingat lagi tuh, sin X kali cos Y. Kalau tambah dia pasti tambah kalau sinus ya, cos X kali sin Y ya. Ini selalu selang-seling SC CS gitu ya, tambah-tambah. Nah, sama dengan 1 ditambah 1/5 cosinus Y ya. Nah, yang di bawah sama aja ya, sin X cos Y, bedanya cuma di tandanya, ini kurang di sini, kurang di sini. Cos X kali sin Y sama dengan negatif 1 tambah cosinus Y. Oke, ini kita eliminasi. Kita tambah apa kurang nih? Ini biar ini ada 1 dengan negatif 1, ini pun koefisiennya 1 dengan negatif 1 ya. Kita tambah. Nah, kita tambah. Ini habis ya, ini habis. Nah, jadi yang tersisa sin X cos Y. Ada 2 ya, ditambah tadi 2 sama dengan 1/5 ditambah 1. Nah, 1/5 cos Y ditambah 1 cos Y, berarti jelas 6/5 cos Y. Nah, ini kita, ini bisa dibagi ya, ini bisa dibagi, cos Y dibagi cos Y. Nah, karena kan nggak sampai pi/2 ya, jadi cos Y ini nggak 0 gitu ya, karena cos Y nya nggak sampai pi/2, karena cos pi/2 kan 0 ya, berarti bisa dibagi ya. Oke, lanjut kita di sini 2 sinus X sama dengan
6/5 ya. 6 dibagi 2 bisa ya, berapa? 3 ya. Berarti sin X nya 3/5. Yang ditanya kosinus 2X ya. Langsung saja kita jawab. Kosinus 2X sama dengan, ayo rumus yang pakai sin. Ya, itu dia. 1 kurang 2 sin X pangkat 2 sama dengan 1 dikurang 2 dikali sin X nya 3/5, pangkat 2 kan langsung 9/25 sama dengan 2 kali 9 18/25. Nah, jadi kosinus 2X nya sama kan penyebut, 25 kali 1 25 kurang 18/25. 25 kurang 18 itu 7/25. Jadi nilai cos 2X nya 7/25. Nah, jawabannya di sini ya A. A ya, A. Ayo kita lanjut nomor 3. Soal nomor 3, diketahui sistem persamaan. Nah, ini sistem persamaannya adik-adik, nilai dari sin A tambah B. Nah, ini TKA Saintek UTBK SBMPTN tahun 2019. Nah, di sini boleh kita cari dari persamaan pertama, kita olah dulu, atau dari persamaan kedua, tapi lebih gampang dari yang kedua ya. Nah, dari sini sin ini kan rumus dasarnya kan sin X tambah sin Y gitu ya. Nah, tapi di sini sin 2X tambah sin 2B gitu ya. Nah, perlu diketahui bahwa sin X tambah sin Y itu sama aja dengan 2 sinus X tambah Y per 2 dikali kosinus X kurang Y per 2. Nah, ini rumus dasarnya ya. Nah, jadi dari sini bisa kita peroleh persamaan ini menjadi sinus, langsung aja ya adik-adik, ini 2 ya, 2A tambah 2B bagi 2 ya, A tambah B dikali kosinus 2A kurang 2B bagi 2 ya, A kurang B sama dengan 9/10. Nah, kalau adik-adik perhatikan di sini cos A kurang B nya, nah sama dengan yang di atas ya, nilainya 4/5 sin A tambah B. Nah, jadi 2 sinus A tambah B dikali 4/5 sinus A tambah B sama dengan 9/10. Oke. Nah, di sini sin A tambah B nya bisa kita kali dengan sin A tambah B. Jadinya sin A tambah B ya pangkat 2. Nah, ini 2 kali 4 8. 8/5 sama dengan 9/10. Oke, ini kita bagikan ke kanan. Jadinya sinus A tambah B pangkat 2 sama dengan ini 9 dikali 5 45 per 8 kali 10 80. Nah, ini bisa kita sederhanakan nggak 45 dengan 80? Bisa ya, dibagi-bagi 5 ini 9, ini dibagi 5 berapa? 16 ya. Nah, pangkat 2 nya kita akarkan ya, sehingga ini jadi sin A tambah B akar dari 9/16. Ini positif negatif ya, ini akarnya penuh ya, positif negatif. Jadi sin A tambah B nya positif negatif 3/4 ya. Sinus A tambah B nya positif negatif 3/4 ya. Jawabannya di sini yang memenuhi D ya, positif 3/4. Oke, kita lanjut adik-adik nomor 4. Soal nomor 4, diketahui sistem persamaan. Nah, ini persamaannya nilai minimum dari X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ya. Kita jawab. Nah, X pangkat 2 ini ada X nya, berarti langsung kita pangkatkan ya, langsung aja nih. Kosinus A kurang 2B kosinus sin B ya, kurang 2 sin B pangkat 2 ditambah Y nya sin A ditambah 2 kosinus B pangkat 2 ya, sama dengan, nah ini dipangkatkan 2 menjadi kosinus A pangkat 2 kurang, ini cos A dikali min 2 sin B dikali 2 min 4 cos A sin B ya, tambah 2 sin B pangkat 2 4 sinus B pangkat 2 tambah ini kita pangkat 2 kan, ini jadi sin A pangkat 2 tambah ini tambah ya, sin A kali 2 cos B kali 2 4 sin A cos B tambah 2 cos B pangkat 2 4 cosinus B pangkat 2 ya. Oke, lanjut, selanjutnya kita rapikan. Nah, cos A pangkat 2 kita
rapatkan dengan sin A pangkat 2 karena akan menjadi identitas ya. Tambah 4 sin B pangkat 2 kita rapatkan dengan 4 cos B pangkat 2. 4 sin B pangkat 2 tambah 4 cos B pangkat 2, atau bisa langsung kita tulis. Nah ini ya, kita kurungin, faktorin. Nah ini kita rapatkan juga positif. Nah ini duluan boleh ya. 4 sin A cos B kurang 4 cos A sin B ya. Yang ini ya. Nah lanjut, ini identitas nilainya 1 tambah 4 dikali ini juga identitas nilainya 1 ya. Ini identitas nilainya 1. Ini juga identitas trigonometri ya, nilainya 1. Nah jadi 1 tambah 4 kali 1 tambah, nah ini bisa kita rubah menjadi 4 dikali sin A cos B kurang cos A sin B ya. Nah ini kita olah dulu. 4 kali 1 4 tambah 1 5 tambah 4 dikali, nah sin A cos B kurang cos A sin B itu sama aja dengan sinus A kurang B ya. Sama dengan, nah yang ditanya apa tadi? Nilai minimum. Berarti kalau kita misalkan nih, ini fungsinya f lah misalnya ya, f. Berarti kalau ini fungsi f nya ya, f minimum. Nah berarti kan ini kan nilai sin x ya, sin ini kan kalau rumus dasar apa daerah hasilnya kan sin x. Nah negatif 1 sampai 1 ini kan batas dari nilai sin kan. Berarti supaya nilai ini minimum maka kita pilih sin A kurang B nya negatif 1. Nah gitu ya, sin A kurang B nya negatif 1, nanti jadi 5 tambah 4 kali negatif 1, jadi makin berkurang nilainya. Kalau 1 kita pilih nanti jadi 5 tambah 4, nah 9 itu ya, itu F maksimum. Oke, jadi kita pilih negatif 1 ya, sin A kurang B nya 4 dikali negatif 1 sama dengan 5 ditambah min 4 ya, tambah min 4, 5 tambah negatif 4 1. Nah jadi F minimumnya ya, nilai minimumnya adalah 1. Jawabannya A. Oke, kita lanjut nomor 5. Soal nomor 5. Jika nilai maksimum dan minimum fungsi fx sama dengan k dikali sin x tambah c berturut-turut 7 dan 3, maka nilai maksimum dan fungsi gx sama dengan 2k cos x tambah 5c adalah. Ini merupakan matematika IPA SBMPTN tahun 2018. Oke, kita jawab adik-adik. Jawab. Nah, dasarnya adalah kita harus tahu daerah ring dari sin x itu negatif 1 ya, dari negatif 1 sampai 1. Nah, cos x juga gitu. Ringnya daerah hasilnya dari negatif 1 sampai 1. Nah, mau sin berapapun ya, sin 1 juta, sin 5, sin 6, sin negatif 50 itu. Nah, nilainya itu berada di interval negatif 1 sampai 1. Begitu juga nilai untuk cos ya. Oke, sekarang untuk yang fungsi f nya maksimum dulu ya, maksimumnya 7 nih. Berarti f maksimum sama dengan 7. Maksimum kalau nilai sin x nya 1 ya, nih 1 paling besar jadinya ya, jadi k dikali 1 gitu ya, k ya, jadi k tambah c sama dengan 7. Oke, yang kedua, kalau f minimumnya sama dengan 3, ini biar minimum maka sin x nya kita pilih yang negatif 1 ya, k dikali negatif 1 negatif k tambah c sama dengan 3 ya. Dari dua persamaan ini, nah kita cari nilai k dan c yang memenuhi, eliminasi ya. Nah tentu adik-adik udah tahu ya, jadi k yang memenuhi nanti adalah 2 dan c yang memenuhi 5. Nah dari sini bisa kita peroleh fungsi gx. Nah lebih sederhana ya, 2k berarti 2 dikali 2 4 cosinus x tambah 5c, 5 kali 5 25 ya. Yang ditanya adalah nilai maksimum dari g, berarti ini g maksimum ya, gx maksimum. Tentunya nilai cos x nya kita pilih 1. Nah ini kan tambah 25 di sini, berarti 4 dikali 1 tambah 25, jadi 4 ditambah 25 sama dengan 29. Jadi nilai G maksimumnya adalah 29. Jawabannya E. Oke adik-adik, kita lanjut nomor 6.
Soal nomor 6 merupakan persamaan trigonometri ya. Jika X memenuhi, negatif 2 kosekon X tambah 2 kotangen X tambah 3 sin X sama dengan 0. Untuk X yang lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari V, maka cos X sama dengan ya. Merupakan matematika IPA SBMPTN tahun 2017 ya. Kita jawab. Nah, kita rubah dulu nih menjadi identitas menjadi perbandingan sin cos tan ya. Jadi negatif 2 kosekon X itu kebalikan dari sin ya. Jadi bisa kita rubah menjadi 2 per sin X ya, X tambah kotangan itu kebalikan dari tan ya. Berarti sin cos kebalikannya cos tan ya. Berarti cos X per sin ya, cos sin per sin X tambah 3 sin X sama dengan 0. Nah, boleh nggak kita kali dengan sin X nih? Kita perhatikan interval X nya. Interval X nya berada di antara 0 dan V. Nah, kan kalau 0 kan sin 0 ya. Untuk sin X kan sin 0 yang nilainya 0. Sedangkan 0 nya nggak ikut nih kan. Berarti boleh kita kali dengan sinus X ya. Karena sin X nya tidak sama dengan 0 ya. Nah, kali sin X ini habis. Ya, jadi negatif 2. Ini kali sin X habis. 2 jadi cos X. Tambah ini dikali sin X jadi 3 sin X pangkat 2 sama dengan 0. Kita rapikan 3 sinus X pangkat 2 tambah 2 kosinus X kurang 2 sama dengan 0 ya. Di sini belum sama variabelnya ya, ini sin ini cos ya. Jadi harus kita samakan dulu. Sinnya kita rubah ke cos ya. Berarti 3 dikali 1 dikurang kosinus X pangkat 2 tambah 2 kosinus X kurang 2 sama dengan 0. 3 kali 1 3 kurang ini dikali 3 kosinus X pangkat 2 ditambah 2 kosinus X kurang 2 sama dengan 0. Nah, ini kita rapikan, ini di depan 3 kosinus X pangkat 2. Ini tambah 2 kosinus X, 3 dikurang 2 positif 1 sama dengan 0. Nah, ini kita kali dengan negatif 1. Nah, ini jadi 3 kosinus X pangkat 2 kurang ini jadi negatif ya, kita kali negatif 1. 2 kosinus X ini pun jadi negatif 1 sama dengan 0 kali negatif 1 tetap 0 ya. Kita faktorin 3 kosinus X ya, ini kosinus X sama dengan 0. Ini tentunya di sini negatif 1 dan di sini positif 1 ya. 3 kali negatif 1 kan negatif 3 tambah nanti 1 kali 1. Nah, hasilnya negatif 2 ini ya. Oke, pas ya. Nah, di sini kita peroleh adik-adik langsung saja cos X sama dengan ini jadi negatif 1 per 3. Nah, biar 0 kan. Atau di sini cos X sama dengan 1. Nah, di sini cos X sama dengan 1. Cos berapa nilai yang 1? Cos 0 dan cos 360 ya. Nah, di sini cos pi negatif 1 ya. Nah, ini 0 nya nggak ikut, berarti ini tidak memenuhi ya. Nah, ini tidak memenuhi. Nah, berarti nilai cos X yang memenuhi negatif 1 per 3 ya. Jawabannya negatif 1 per 3. Nah, di sini yang tanya nilai cos X ya. Jawabannya C. Kita lanjut adik-adik nomor 7. Soal nomor 7. Jika X1 dan X2 adalah solusi dari secant X kurang 2 kurang 15 cos X sama dengan 0, dengan X lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan V, X tidak sama dengan V per 2, maka 1 per cos X1 dikali cos X2 sama dengan titik-titik. Ya, soal matematika IPA SBMPTN tahun 2017. Oke, kita selesaikan langsung. Nah, di sini secant itu kebalikan dari cos ya, berarti bisa kita tulis 1 per kosinus X kurang 2 kurang 15 cos X sama dengan 0. Nah, kita perhatikan cos X nya ada nggak 0 nih. Nah, di sini kan antara 0 sampai V ya, itu kan cos X itu kan cos pi per 2, tapi di sini udah dibuat syaratnya X tidak sama dengan pi per 2, berarti cos X nya tidak sama dengan cos 0 ya kan gitu. X tidak sama dengan pi per 2, itu artinya cos X tidak sama dengan kosinus pi per 2 gitu ya, sehingga cos X tidak sama dengan cos pi per 2, 0 ya 0. Nah, berarti bisa kita kali ruas kiri kanan dengan cos X, aman ya cos X. Nah, oke, ini jadi 1 kurang 2 kosinus X kurang ini jadi 15 kosinus X pangkat 2 sama dengan 0.
Nah, ini kita rapikan, kita kali dengan negatif 1 ya. Ini jadi positif 15 cos X pangkat 2 positif 2 cos X, itu jadi negatif 1 sama dengan 0. Dengan rumus dasar persamaan kuadrat ya, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, di sini kan X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, kalau kita balik, 1 per X1 dikali 1 per X2 itu sama aja dengan A per C ya. Nah, ini rumus dasar dari persamaan kuadrat. Kita analogkan dengan persamaan ini ya. Nah, jadi bisa kita buat bahwa 1 per kosinus X1 dikali 1 per kosinus X2 itu sama dengan A per C. A nya di sini 15 ya. 15 per negatif 1. Nah, ini kalau dikali 1 kali 1 1 ya. Cos X1 dikali cos X2 sama dengan 15 dibagi negatif 1 negatif 5 15. Nah, inilah yang ditanya. Jawabannya negatif 15. B ya, B. Oke, kita lanjut nomor 8. Soal nomor 8, diketahui segitiga ABC titik D pada AB dengan AB sama dengan 8, BC sama dengan 6, AC sama dengan 4, dan sudut BCD sama dengan sudut CBD, panjang CD sama dengan ya titik-titik, merupakan matematika IPA SBMPTN tahun 2016. Ya, kita langsung jawab adik-adik. Nah, kita buat dulu segitiganya nih, ABC ya. ABC di mana A-nya kita buat nih? Di sini pun boleh ya, A. Di sini B-nya B, C. Kira-kira seperti ini ya. Ya, kira-kira seperti ini, A, B, C. Di sini C-nya. Kemudian titik D pada AB, titik D di sini ya. Kira-kira di sini ya. D. Nah, karena nanti kan sudut BCD-nya sama dengan sudut CBD ya di sini kan. Nah, ini sudut BCD ini ya sama dengan sudut CBD. Nah, itu akibatnya sisi yang di depannya juga sama panjang gitu ya. Jadi BD sama dengan CD. Nah, jadi BD sama dengan CD karena sudutnya juga sama gitu ya. Jadi sisinya juga sama, sisi depannya ya, karena masih dalam satu segitiga. Panjang CD berapa gitu. Oke, kita lihat informasi yang lain. AB-nya 8, A ke B di sini 8 ya. A ke B di sini 8. BC-nya 6 di sini 6. AC-nya 4 di sini 4. Nah, jadi yang kita gunakan di sini adalah rumus dari aturan kosinus ya. Nah, kita lihat pada segitiga. Yang pertama dulu ya, pada segitiga ABC. Nah, tentunya yang kita olah adalah ini ya, cos B ya. Kosinus B itu sama dengan ya sisi pengapitnya ya 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurangin dengan sisi di depan sudutnya ya 4 kuadrat per 2 dikali 6 dikali 8 ya pengapitnya, sama dengan ini 36 ditambah 64 dikurang 16 per 2 dikali 6 dikali 8, biarin aja dulu. Nah, 36 ditambah 64 100 dikurangin 100 dikurangin 16 berapa tuh? 100 dikurangin 16 4 9 kurang 84 ya, 84. Jadinya 84 per 2 dikali 6 dikali 8. Nah, 84 bisa dibagi 2 ya, 42. Nah, 42 dengan 6 bisa dibagi ya. Bisa dibagi 6, 7 ya, 7. Ini 6-nya habis. Nah, jadi yang tersisa 7 per 8. Nah, ini kosinus B dari segitiga ABC ya, segitiga ABC. Nah, sekarang kita cari kosinus B dari segitiga CBD ya, atau BCD ya. Nah, dari sini ya, segitiga ini. Oke, kosinus B sama dengan pengapitnya di sini BC ya, 6 kuadrat tambah BD ya. Nah, BD kan sama dengan CD, biar sama hurufnya kita buat CD aja ya. Nah, CD pangkat 2 kurang depannya CD ya, CD pangkat 2 per 2 kali 6 kali CD ya.
CD pangkat 2 kurang CD pangkat 2 habis ya. Jadi di sini 36 per 2 kali 6 12 ya. 12 CD. Nah, ini cos B. Bisa disederhanain lagi, bisa ya. 36 dibagi 12. Ya, 36 dibagi 12 di 3. Oke, jadi di sini 3 per CD ya. Nah, ini kan cos B sama dengan cos B. Harus sama ya. Harus sama. Sehingga 7 per 8 itu sama dengan 3 per CD. Jadi CD-nya, nah kali silang nih, 7 CD 3 kali 8 24. Jadi CD-nya 24 per 7 ya. Jawabannya CD-nya 24 per 7. Di sini jawabannya B. Oke, kita lanjut nomor 9. Soal nomor 9. Jika tan 2x kurang 45 derajat sama dengan A dan tan x tambah 15 derajat sama dengan B. Nah, AB nya bukan anggota dari himpunan 1, negatif 1, akar 2, negatif akar 2 ya. Maka tan 3x kurang 30 kali tan x kurang 60 sama dengan titik-titik. Ya, matematika IPA SBMPTN tahun 2015. Nah, kalau kita perhatikan di sini 2x kurang 45, kalau kita tambah dengan x tambah 15 itu menghasilkan 3x kurang 30. Nah, coba adik-adik tambah ya. Nah, kalau dikurang 2x kurang 45 dikurang x tambah 15 itu menghasilkan x kurang 60. Nah, berarti kita pakai rumus dasar. Ya, rumus dasarnya tangen ya A tambah B sama dengan tan A tambah tan B dibagi 1 dikurang tan A kali tan B ya. Kalau untuk kurang berarti di sini kurang, di sini kurang, di sini tambah ya. Nah, gitu ya, tambah-tambah kurang, kurang-kurang tambah. Nah, kita olah yang pertama ya, tan 3x kurang 30. Nah, itu bisa kita peroleh dari tangen. Nah, dari sini ya. 2x kurang 45 tambah ya, tambah ini x tambah 15 derajat ya, derajat. Nah, sama dengan, nah ini kan ini tadi ya, ini. Nah, ini tambah ini gitu ya. Rumus dasarnya kan A tambah B. Berarti bisa kita buat di sini tan 2x tambah kurang ya. Kurang 45 baru di sini tambah tan x tambah 15 derajat per, nah 1 dikurang tan 2x kurang 45 dikali tangen x tambah 15 derajat. Nah, ini kalau kita tambah itu menghasilkan tangen 3x kurang 30 derajat. Nah, ini nilainya adalah A tambah ini nilainya B per 1 kurang ini nilainya A, ini B. Oke, dapat yang pertama. Yang kedua, dengan cara yang sama, tangen x kurang 60 derajat itu sama aja dengan hasil pengurangan ini ya, 2x kurang 45 dikurang x tambah 15 ya. Berarti bisa kita tulis A kurang B per 1 tambah AB. Nah, sehingga nilai perkalian ini langsung aja kita kalikan ini ya. A tambah B per 1 kurang AB kali ya A kurang B per 1 tambah AB. Nah, A tambah B kali A kurang B, A kuadrat kurang B kuadrat per ini dikali 1 kurang A kuadrat B kuadrat. Ini jawabannya ya, A kuadrat kurang B kuadrat per 1 kurang A kuadrat B kuadrat. Jawabannya di sini D. Oke, kita lanjut nomor 10. Soal nomor 10. Jika 3 sin x tambah 4 cos y sama dengan 5, maka nilai maksimum 3 cos x tambah 4 sin y adalah, ya, matematika IPA SBMPTN tahun 2014. Oke, kita jawab, adik-adik jawab. Nah, langkah pertama kita buat dulu 3 sin x tambah 4 cos y sama dengan 5. 3 cos x ditambah 4 sin y sama dengan berapa nih? Ini kan belum ada nilainya. Kita misalkan di sini misalkan P lah, P ya. Bentuk soal seperti ini harus kita munculkan identitas dari sin x pangkat 2 ditambah cos x pangkat 2 gitu ya. Caranya bagaimana? Ya, caranya dengan mengkuadratkan ruas kiri kanan ya. Jadi untuk persamaan pertama kita kuadratkan kiri kanan ya. Persamaan kedua juga kita kuadratkan kiri kanan ya.
Nah, persamaan yang pertama ini jadi 9 sinus X pangkat 2 ditambah 12 sin X cos Y ya, ditambah 16 cos Y pangkat 2 sama dengan 25. Persamaan yang kedua itu menjadi 9 cos X pangkat 2 ditambah ini 3 kali 4 12 kali 2 24 ya, ini tadi 24 ya, ini tadi nilainya 24. Oke, 24, ini pun 24, ini jadi cos X sin Y ya, ditambah 16 sin Y pangkat 2 sama dengan P pangkat 2. Nah, dari sini coba kita jumlahkan ya, jumlahkan ini menjadi 9, langsung saja ya kita faktorkan, sin X pangkat 2 ditambah cos X pangkat 2 ya, tambah ini pun langsung kita faktorkan 24 sin X cos Y tambah ya cos X sin Y ya, ditambah ini pun langsung kita faktorkan 16 cos X cos Y ya pangkat 2 ditambah sin Y pangkat 2 sama dengan 25 ditambah P pangkat 2. Oke, ini nilainya 1, identitas trigonometri. Ini nilainya 1, identitas trigonometri ya. Jadi 9 kali 1 9 tambah 24. Nah, ini bentuk dari sinus X ditambah Y ya. Ini nilainya 1, 16 dikali 1 16 sama dengan 25 ditambah P pangkat 2. Nah, ini habis 9 tambah 16 25 kurang 25 habis ya. Jadi yang tersisa adalah 24 sinus X tambah Y sama dengan P pangkat 2. Jadi P nya positif negatif akar dari 24 ya, 24 sinus X tambah Y ya. Nah, di sini sin X tambah Y nya paling besar ya, paling besar itu 1. Nah, paling kecil 0, karena negatif 1 nggak mungkin kita ambil karena ini posisinya di dalam akar ya. Nah, jadi P nya positif negatif 1 akar dari 24 dikali 1. 24 dikali 1 24 ya, positif negatif akar 24. Nah, jadi P nya positif negatif 24 itu 6 kali 4 ya, akar 4 2 ya, 2 akar 6 ya. Jadi bisa kita peroleh P maksimumnya 2 akar 6 yang positif dan P minimumnya ya negatif 2 akar 6. Nah, di sini yang ditanya maksimum, jawabannya 2 akar 6 ya, 2 akar 6. Oke, bagaimana menurut adik-adik soal nomor 1 sampai 10 ya. Kasih like video ini ya. Nah, yang belum subscribe dulu ya adik-adik. Nah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.